Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Di kesempatan kali ini Bu Ayu akan mereview semua materi yang sudah Bu Ayu ajarkan saat dari kita mulai awal pembelajaran ya. Nah, yang pertama itu tentang my friends and I. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada bacaan yang berjudul I am a student. Oke, kita baca bersama-sama nggih. Hello my friends. My name is Arman. I am a student in SD Insan Amanah. I am 11 years old. Yang kedua, perhatikan anak-anak. Akbar is my friend. I have a friend. His name is Akbar. He is my classmate. He is very clever. He is diligent too. Nah, di situ ada penggunaan to be anak-anak nggih. Ada am, ada is nggih. To be adalah kata dalam bahasa Inggris yang dapat berperan sebagai kata kerja utama atau kata kerja bantu nggih. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan. Verb to be itu ada am, is, and are nggih. Am, kalau am itu untuk subjek yang I atau saya. Misalkan kalau kalimat positif jadinya I am a student. Kalau kalimatnya negatif menjadi I am not a student. Kalau kalimat pertanyaan am I a student? Nah, sekarang am itu khusus untuk I anak-anak, tidak boleh misalkan am itu dipakai he, she atau it atau nama anak. Misalkan Nisa am, tidak boleh nggih. Nah, sekarang kalau is, penggunaan is itu untuk he, she atau it. Misalnya untuk kalimat yang positif, he is a doctor. Kalau kalimat negatifnya he is not a doctor. Kalimat pertanyaannya jadi is he a doctor? Oke. Begitu juga dengan she is beautiful. She is not beautiful. Is she beautiful? Nah, oke, bisa ya membedakan ya kapan penggunaan is, kapan penggunaan am. Nah, kalau are itu digunakan untuk you, we, they. I, you, are, you, we, they. Nah, ini are untuk you, we, atau they. Kamu, kita, atau mereka. Yang jumlahnya banyak anak-anak, makanya pakai are. Kalau kalimat positif misalnya seperti ini. You are a pilot. Nggak boleh you is a pilot, apalagi you am a pilot, tidak boleh sama sekali. Kalimat negatifnya jadi you are not a pilot. Are you a pilot? Nah, kalau kalimat positifnya untuk we, coba perhatikan. We are in the park, dan seterusnya. Ini PowerPoint ini sudah Bu Guru berikan, nanti silahkan dipelajari, nggih. Nah, selanjutnya, nah ini anak-anak, jika ada pertanyaan yang menggunakan to be, maka cara menjawabnya seperti ini. Kalau yes, maka jadi yes, I am. No, I'm not. Kalau yes, he is, jadi no, he is not. Kalau kalimatnya penolakan, no ya. Yes, they are. No, they are not. Yes, we are. No, we are not. Yes, it is. No, it is not. Oke, perhatikan cara menjawab dalam bahasa Inggris yang pertanyaannya itu menggunakan to be. Selanjutnya, nah nanti Ibu berikan contohnya ya. Sekarang penggunaan personal pronouns. A personal pronoun is used to replace the name of a person or a thing, a noun, in a sentence. By using a pronoun, we don't have to repeat the name over and over again. Nah, dengan adanya kata ganti, maka kita itu tidak perlu mengulang penyebutan nama-nama lagi. Nah, contohnya ini anak-anak. Nah, contohnya yang ini anak-anak. Nah, ini ada noun, pronoun, sama example-nya ya, contohnya. Nah, ini jadi I tetap ya anak-anak ya. I am a student. I am 10 years old. Aku seorang murid. Aku berusia 10 tahun. Nah, you juga tetap you. You are a farmer. You are watering plants. Ahmad, nah jadi he, perhatikan. Ahmad is thin. He is also tall. Tidak perlu menyebutkan Ahmad is thin. Ahmad also tall. Tidak perlu seperti itu, kita bisa menggunakan he, nggih. Pronounnya he. Fatimah berarti dia perempuan, berarti makainya she. Fatimah is in the living room. She is reading a book. Jadi tidak perlu Fatimah is reading a book, mboten. Cukup kita gunakan she. Ahmad and Fatimah berarti they, karena mereka nggih. Ahmad dan Fatimah are classmates. Pakainya are anak-anak, bukan is lo ya. They are diligent. A house. Kalau a house berarti benda, pakainya it. There is a garden in front of house.
It is so beautiful. Oke. Fatimah and I. Berarti Fatimah dan saya. Berarti kan kita ya anak-anak ya. Kalau kita itu jadinya we, pronounnya we. Fatimah and I are family. We are happy. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Listening. Listen and repeat after your teacher. Number 1. I am a student. I am not a teacher. She is in the kitchen. She is not in the bedroom. You are clever. You are not stupid. We are 10 years old. We are not 11 years old. It is a flower. It is not a fruit. Nah, oke, yang B, perhatikan writing ya. Fill in the blanks with am, are, or is. Number 1, example. I am at library now. Oke, sekarang yang nomor 2 anak-anak. Andre bla 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 a nurse. Kira-kira yang tepat apa ya? Am, are, or is anak-anak? Oke, yes. Number 2 is Andre is a nurse. Number 3, they bla 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 very happy. They are. Okay, right. Number 4, Aisyah am, are, or is? Aisyah is a beautiful girl. Alma and I, perhatikan ini karena ada 2 orang anak-anak, berarti Alma and I, Alma dan aku, maka menggunakan are. Alma and I are from Malang City. Oke, bisa ya. Next. Speaking. Practice the dial below with your family. You. Are you in the kitchen? Your family. No, I am not. You. Is he a teacher? No, he is not. He is a headmaster. You. It is your bag? No, it is not. It is my brother's bag. Perhatikan di sini anak-anak. Di sini ada no, I am not. Kalau ditanya apakah kamu di dapur? No, I am not. Nah, is he a teacher? No, he is not. Perhatikan, nah ini penggunaan kalimat pronounnya ya. Di sini pakai no, he is not. Ya. It is your bag? No, it is not. Ya. Oke, sekarang yang reading yang D. Perhatikan. Read the dialogue aloud with the partner. You. Hi, I'm Mecca, your partner. Nice to meet you, Mecca. I'm Maulida. You. Nice to meet you, Maulida. How are you? Your partner. I'm fine. And you? You? I'm fine too. Nah, ini hanya bacaan saja. Silahkan nanti bisa diulang-ulang ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah greeting and introduction. Salam dan perkenalan. Silahkan diperhatikan baik-baik. Greeting. Sekarang kita belajar greeting atau salam. Greeting expression adalah kalimat untuk menunjukkan sapaan atau salam. Greeting expression dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu formal dan informal, karena penggunaannya yang berbeda. Bentuk formal dapat digunakan saat memberi salam kepada orang yang lebih tua dan harus dihormati, contohnya kepada guru, orang tua, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk informal digunakan untuk menyapa teman atau sahabat kita. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini formal greetings. Becoming the best students. Formal greetings disampaikan ketika bertemu dengan seseorang yang lebih tua dari kita atau menyampaikan salam pada acara resmi. Nah, contohnya ini anak-anak. Good morning. Jawabannya good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Good evening. Good evening. How are you? I'm pretty good. Thanks. Nah, aku sangat bagus. Pokoknya keadaanku sangat baik. Terima kasih. How is everything? I'm just fine. Thank you. How are things? Everything is always fine. How is your life? I'm very well. How do you do? Untuk pertama kali bertemu pakainya how do you do anak-anak ya. Jawabannya how do you do. Nah, ini anak-anak. Kalau formal, ini mulai how are you, how is everything, how are things, ini pertanyaan formal ya yang ditanyakan untuk menanyakan kabar atau keadaan. The formal used to express to the older people. Berarti untuk orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, pakainya yang formal greetings. Oke. Lanjutnya anak-anak. Nah, ini masih formal greeting. Good morning.
atau selamat pagi. Ungkapan ini adalah salah satu bentuk sapaan formal. Sapaan ini dapat digunakan di pagi hari pada jam 6 sampai jam 12. Untuk merespon sapaan ini dapat menggunakan sapaan yang sama, yaitu good morning, good day, or good noon. Nggih. Ungkapan ini salah satu bentuk sapaan formal yang dapat digunakan di siang hari anak-anak. Nggih. Berarti kita bisa menggunakan good day atau good noon kalau siang hari. Nggih. Oke, selanjutnya good afternoon. Selamat sore jika kamu bertemu dengan seseorang pada rentang waktu jam 12 sampai jam 6. Kamu boleh memberikan salam dengan mengatakan good afternoon. Sebenarnya boleh anak-anak kalian menggunakan good noon, good day atau good afternoon, itu sama saja, nggih. Tapi yang lebih lazim itu biasanya kita menggunakan good afternoon, nggih. Nah, selanjutnya good evening atau selamat malam. Bertemu dengan seseorang di malam hari pada rentang waktu jam 6 sampai jam 12 malam. Nggih. Kamu dapat menyapanya dengan sapaan good evening. Nah, kalau good night itu disampaikan ketika hendak pergi tidur, nggih. Misalkan jam 8 kok udah pergi tidur, mau pergi tidur, berarti bisa mengucapkan good night gitu ya. Nah, sekarang yang informal greetings. Kalau tadi yang formal, yang resmi, kalau ini yang tidak resmi, anak-anak sapaan tidak resmi bisa digunakan untuk menyapa orang yang sudah dekat atau sudah akrab dengan kita, seperti sahabat misalnya. Hello, jawabannya hello. Hi, how are you doing? Pretty good. Loh, kayaknya ini kan pertanyaan sedang apa? Nah, tapi kalau menanyakan kabar juga sama. Kalau sudah akrab bisa pakai ini anak-anak. How is your going? Well, I'm okay. What's up? Fine, thanks. Cuman gitu saja, nggih, karena sama temennya. How's life? Not too bad. Nah, the informal commonly used for friends only, hanya untuk teman yang sudah akrab, seperti itu. Kalau sama gurunya, waduh, ini rasanya kayak sedikit kurang sopan anak-anak ya. Berarti kita harus menggunakan sapaan yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang yang introduction, silakan diperhatikan. Good morning my friends. I want to introduce myself. My name is Hairanisa. My nickname is Caca. I'm 9 years old. I live at Malang City. My hobby is reading storybook. Nice to meet you. Nah, ini kalimat perkenalan, introduction, mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan nama panggilan, usia, tinggal di mana, kemudian hobinya apa. Oke anak-anak, selanjutnya materi foods and drinks ya. Perhatikan baik-baik. Let's play. Nah, di sini kita ke materi dulu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ada seorang anak nih yang mau beli burger. Maka dia bilang, I would like a burger please. Dia maunya satu burger, maka menggunakan a burger please. Sure, here you are. Nah, satunya lagi, I would like 2 burgers please. 2 burger anak-anak ya, pakainya 2 burgers. Ada S-nya, kalau ini tidak ada, ini aja. Ini hanya a burger, kalau ini 2 burgers please. Sure, here you are. Nah, masih ingat ya materi yang disampaikan ibu ini? Oke, selanjutnya sekarang diperhatikan. Kalau yang satu buah itu namanya singular, sedangkan yang banyak atau lebih dari satu, 2 lebih ya, itu namanya plural. Oke, perhatikan. A burger, burgers. A bread, breads. A potato, potatoes. A sandwich, sandwiches. A donut, donuts. Nah, singular nouns digunakan untuk benda tunggal atau benda yang jumlahnya hanya satu anak-anak. Selain itu digunakan untuk satu orang, sebuah benda, seekor hewan, diawali dengan kata a or an. Contohnya a boy, a cow, a burger. Nah, terus kemudian kalau yang plural digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu atau lebih, nggih, 2 lebih, 3 atau berapa ya. Itu biasanya ditambahkan dengan s atau es. Contohnya 2 girls, 2 anak perempuan. 3 muffins, many cows. Nah, ini pakainya ada plural, ada ss-nya, nggih. Oke, perhatikan selanjutnya anak-anak. Have a muffin or muffins please.
muffin ya anak-anak, karena ini hanya sebuah. I have a muffin. Number 2, we see many babies in the children's hospital. Many babies. Okay, number 3, I would like 2 donuts. Yes, donuts please. Number 4, my school has a library. Are libraries near the cafeteria? Library, alright. Don't forget to wash both of your hands. Okay, bukan hand karena both itu kedua tanganmu. Tangannya kan lebih dari satu yang dicuci, maka pakai hands. Oke, selanjutnya anak-anak tentang my home. Okay, my home. Perhatikan baik-baik. Oke, using possessive adjectives and using possessive pronouns. Perhatikan baik-baik ya. Listening. I'm Danny. My shirt is orange. They are Tom and John. Their father is a teacher. She is Rahma. Her hair is long. Thea and I sleep in this room. It is our bedroom. He is Yudis. That is his soccer ball. I don't know you. What is your name? It is Nadia. Perhatikan anak-anak di sini. Ini pakai I. Kemudian ketika menunjukkan kepemilikan maka menggunakan my shirt. They are Tom and John. Ada 2 anak. Nah, 2 anak itu kan mereka ya anak-anak. Makanya pakainya their father. Their. Begitu juga dengan yang ini. She is Rahma. Dia adalah Rahma. Her hair bukan she hair, tapi pakai her hair. Rambutnya. Berarti ini kepemilikan dari she. Berarti pakai her. Begitu juga dengan yang bawah. Thea and I itu kan 2 orang. Jadi kita ya. Kita berarti pakainya our bedroom. Selanjutnya he is Yudis. That is his soccer ball. Berarti ini bolanya Yudis, maka pakainya his ya, kepunyaan. Begitu juga dengan yang ini. I don't know you. What is your name? Nah, it is Nadia. Oke, selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Possessive adjective. Jika kita ingin membuat kalimat untuk menunjukkan kepemilikan kata benda, maka kita bisa menggunakan adjective. We use possessive adjective before nouns. Sebelum kata benda. Contohnya, ini jaket saya. This is my jacket. Bukan this is I jacket. Salah besar kalau yang ini ya. This is my jacket. Ini M-nya kecil harusnya anak-anak, mohon maaf ya. Ini this is my jacket. Ini salah. This is I jacket, salah ya. Nah, kalau subjeknya seperti ini I, jadinya posesifnya itu my. You, your. Kepemilikan itu ganti your. He jadi his. She jadi her. We jadi our. They jadi their. It jadi its. Perhatikan. I'm wearing a jacket. My jacket is red. Nah, ini jadi my. I jadi my. You are wearing a jacket. Your jacket is yellow. Jadi sini anak-anak. Karena kepemilikan maka diganti yang possessive adjective ini ya. He is wearing a jacket. His jacket is black. Dia memakai sebuah jaket. Jaket dia tadi berwarna hitam. She is wearing a jacket. Her jacket is pink. Nah, makanya ganti her anak-anak ya. Kalau she jadinya her. We are wearing jackets. Our jackets. Nah, gantinya our. Nah, berikutnya they are wearing jackets. Jadinya their jackets. It is jackets. Jadi its color is gray. Nah, perhatikan baik-baik. Nanti bisa diulang ya nak ya kalau belum paham. I jadi my kalau kepemilikan. You jadi your. He jadi his dan seterusnya ya. Oke. Change the noun or pronoun to the possessive adjective. I'm Nusa. Blah 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 shirt is green. Oke, they are Safa and Marwa, blah blah blah, mommy's teacher. She is Rara, blah blah blah, veil is pink. Nah, perhatikan. Oke, Bu Ayu kembalikan dulu. Kalau I'm Nusa berarti di sini apa anak-anak? My ya. My shirt is green. Nah, aku Nusa. Apa ini? Kemejaku berwarna hijau, berarti pakai my. They are Safa and Marwa. Dia adalah Safa dan Marwa. Blah blah blah, mommy's teacher. Their, pakai their ya, their. Selanjutnya she is Rara, berarti pakainya her veil is pink. Oke, next ya. Kalau sekarang possessive pronoun, kalau tadi possessive adjective, sekarang possessive pronoun. Kita juga menggunakan possessive pronoun untuk menunjukkan kepemilikan. Ini digunakan sebagai kata ganti benda. Kalau tadi this is my jacket, berubah jadi seperti ini anak-anak. This jacket is mine. Mine-nya di belakang.
ini jaket saya. Kalau dibalik jadi jaket ini milik saya. Nah, this jacket is mine. Bendanya disebutkan dulu kalau yang ini. Tadi kan ditunjukkan dulu. Ini jaketku. Tapi kalau ini jaket ini milikku. Begitu anak-anak ya. Nah, contohnya begini. Kalau I subjeknya itu berubah menjadi mine, okay? Kalau you jadi yours, kalau he jadi his, kalau she jadi hers, kalau we jadi ours, kalau they jadi theirs. Perhatikan. This jacket is mine. This jacket is yours. This jacket is his. Nah, di sini. This jacket is hers. These jackets are ours. Karena jumlahnya banyak maka pakai these jackets are ours. Ini juga these jackets are theirs. Seperti itu ya. Oke. The book belongs to me. Buku itu kepunyaanku, maka bilangnya begini, it is mine. Gitu ya. The guitar belongs to her, maka bilangnya it's hers. It's hers. Oke. The house belongs to Mr. and Mrs. Mahmud. It's theirs. Begitu ya. Nah, selanjutnya telling the times. Ini baru saja guru bikin videonya ya. Perhatikan baik-baik. Penggunaan o'clock, past, quarter, and to ya. Oke. O'clock artinya jam tepat waktu. Kalau quarter artinya 15 minutes atau 15 menit. Half artinya 30 menit ya. To itu masih menuju jam ke, berarti belum genap jamnya, tepat di jarum panjang 12 belum ya. Kalau past atau lewat dari berarti sudah lewat dari jarum panjangnya sudah lewat dari 12. Remember, 1 hour is 60 minutes. Telling time minutes. 2 are past time ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik ya. Kalau o'clock, aturan penggunaan o'clock. It is 12 o'clock. Jam 12 tepat, pakainya o'clock, enggak boleh misalkan lebih kok pakainya o'clock, tidak boleh. Lebih jarum panjangnya lebih dari 12 pakai clock tidak boleh. Nah, selanjutnya it is 3 o'clock. Jam 3 tepat. Jarum panjang di angka 12 maka tepat jam 3 tepat, maka it is 3 o'clock. Ini aturan o'clock. Selanjutnya a quarter past atau yang lewat. Bagaimana aturannya jika jam 12 jarum panjangnya itu lebih dari jam 12 dan ke arah 3, bagaimana? Jam 10.15 misalnya. It is a quarter past 10. It is a quarter past 10. 15 menit lewat dari pukul 10. Nah, kalau pukul 10 tepat kan di jarum jam panjangnya angka 12. Karena sudah lewat 15 menit, maka menyebutnya adalah it is a quarter past 10. Nah, yang ini juga anak-anak, misalkan jam 8.15 maka penyebutannya it is a quarter past 8. 15 menit lewat dari pukul 8. Ini untuk a quarter yang aturan yang past atau lewat. Nah, selanjutnya kalau aturannya masih kurang atau masih menuju, belum genap, belum tepat pukulnya, masih kurang 15 menit, gimana Bu Ayu? Nah, ini perhatikan. Ini jam 4 kurang seperempat. Kalau kita menyebutnya seperti itu ya anak-anak ya. Tapi kita pakai aturannya ini pukul 3.45 menit. Maka penyebutannya adalah it is a quarter to 4. It is a quarter to 4. 15 menit menuju ke pukul 4. Masih kurang 15 menit lagi menuju ke pukul 4-nya. Ini masih kurang, masih menuju ke. Nah, berikutnya ini. It is a quarter to 2. 15 menit menuju ke pukul 2. Masih belum kena pukul 2, maka pakai to. Kalau yang tadi pakai past karena sudah lewat. Karena masih kurang berarti pakai to. Begitu ya. Next. A half, 30 menit atau setengah. Nah, it is half past 1. Oke, 30 menit lebih dari pukul 1 atau pukul setengah 2. Begitu juga dengan yang ini anak-anak. It is a half past 11. 30 menit lebih dari pukul 11. Begitu nggih. Oke, selanjutnya listen and repeat after me please. Nah, ini pukul berapa anak-anak? Pukul 12 tepat ya, maka pakainya apa? Ya, right. It is 12 o'clock. It is 12 o'clock. Oke. Yang berikutnya, pukul berapa ini? 1 lewat 30 menit ya. Maka pakainya it is half past 1. It is half past 1.
Oke, selanjutnya pukul 12.15 menit. Nah, 12.15 menit atau 12 lebih 15 menit pakainya it is a quarter to or past? Past. Oke, it is a quarter past 12. It is a quarter past 12. 12. Oke, next. Ini pukul berapa anak-anak? Ayo, sudah kelas 4 harus pinter bahasa Inggris. Pinter membaca jam. Pukul 6 lebih 30 menit. Berarti pakai gimana? Oke, it is 6:30. Nggih, 30 menit lebih dari pukul 6. Oke, yang ini juga sekarang 30 menit lebih dari pukul 2. Berarti it is 2:30. Nah, nanti kalau kecepatan videonya bisa di-pause, diulang-ulang lagi ya. Selanjutnya, ini masih menuju 15 menit, masih menuju ke pukul 6. Berarti pakai apa? Tadi pakai past apa to? Pakai to ya. Berarti pakai it is a quarter to 6. It is a quarter to 6. Bisa ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Ini kalau ada pertanyaan anak-anak, ada yang tanya tentang jam. Is it 4 o'clock? Apakah sekarang pukul 4? Kalau iya, kalau benar berarti jawabannya yes, it is. Nah, kalau sekarang yang bawahnya lihat. Is it 7:30? No, it is not. It is 7:30. Apakah ini adalah 30 menit lebih dari pukul 7? Nah, coba lihat ini apa benar 30 menit lebih dari pukul 7. Kalau benar maka jawabannya yes it is. Tapi kalau salah kita bisa menggunakan no it is not. It is 6:30. 30 menit lebih dari pukul 6. Bisa ya? Nah, sekarang kalau pertanyaan jamnya berupa bertanya jam berapa gitu loh ya. Pakainya apa? What time is it? Jawabannya bisa ya ini ya, jam berapa ini? Oke, sudah ada di sini Bu Ayu. It is a quarter past 10. 15 menit lewat dari pukul 10. Bisa ya anak-anak ya? Nah, yang ini nanti untuk latihan sendiri. Is it 11:30? Apakah benar ini adalah 30 menit lebih dari pukul 11? Ayo, berarti pukul 11:30. Benar apa salah? Kalau yes, berarti yes it is. Kalau no, no it is not ya. Berarti ini kira-kira yang mana? No, it is not. It is 9:30. Oke, 30 menit lebih dari pukul 9. Yang bawah, perhatikan. Is it a quarter to 7? Apakah sekarang pukul 15 menit kurang dari pukul 7? Ayo, benar apa salah? Salah ya, berarti jawabannya no, it is not. It is a quarter to 8. Oke, bisa ya? Oke, ini nanti silakan kalian belajar sendiri. Di pause dulu videonya, terus nanti yang benar Bu Ayu ucapkan yang benar ya. 3:30. It is 3:30. Oke, listening. It is time for dinner. It is time for class. It's time for homework. Nah, yang satunya perhatikan. It's time to eat. It's time to go. It's time to do homework. Nah, rumusnya gimana anak-anak? It's sama dengan it is. Use a verb after to. It's time to go. Kalau verb, kalau kata benda, berarti kita gunakan to anak-anak di sini. Ini kata, mohon maaf. Kalau kata kerja, kita gunakan to. It itu kan pekerjaan ya, sedang makan ya, sedang melakukan sesuatu. Maka kita pakai to. Pergi juga begitu, go, pakainya to go. Terus to do homework, mengerjakan PR, berarti pakainya to. Nah, sekarang kalau yang bawahnya anak-anak, use a noun after for. Contohnya, it's time for homework. Nah, perhatikan, it's time for dinner. Ini bukan anak-anak, ini adalah kata benda, makan malam. It's time for class, waktunya kelas. Sekarang waktunya kelas. Nah, kelas itu maksudnya kan kata benda. Berarti penyebutannya menggunakan for.
Tapi intinya itu berarti waktunya masuk kelas gitu loh anak-anak. Nah, pakainya for class. It's time for homework, waktunya PR. Nah, makanya menggunakan for homework. Kalau jadi kata kerja makanya menggunakan to do homework, begitu ya. Nah, perhatikan. What time is it? It is 4 AM o'clock. Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 4 tepat. It's time to pray subuh. Oke, let's do jamaah. Nah, ini pakainya to pray, to karena mau melakukan sholat, mau melakukan pekerjaan, mau melakukan sesuatu yaitu sholat subuh. Ya. Nah, sekarang ini, what time is it? It is, berapa ini anak? Ya, 12 o'clock. It's time for lunch. Ya. Maka menggunakan for lunch, mau makan siang. Kalau mau makan saja berarti it's time to eat. Seperti itu, oke? Yang anak-anak, what time is it? It is, berapa ini? Oke, it is 6:30, oke? 6:30. It's time to, apa it's time for? It's time to go school, ya? Mau pergi ke sekolah, misalkan seperti itu. Berarti it's time to go. It's time to go to school, boleh. Kalau it's time for class, boleh juga. Kalau mau pakai class berarti pakai for. Kalau mau pakai melakukan pekerjaan berarti pakai to, begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, create a simple conversation based on the clue. Use it's time for or it's time to. Nah, eat breakfast, bed, take a bath, gardening, go home. Nanti silakan dicoba anak-anak ya. Kalau eat breakfast, makan ya, berarti pakainya apa? For atau to eat breakfast. Yang mana? Kalau bed berarti to bed atau for bed. Kalau take a bath pakai yang mana? Oke, nanti